Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan, belajar tentang perjalanan hidup dari seorang tokoh bapa leluhur bangsa Israel, yaitu Ishak. Ishak lahir ketika Abraham sudah berusia 100 tahun dan Sarah 91 tahun. Dalam pasal 21 kitab Kejadian, di sana Tuhan mengunjungi Abraham dan Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki seorang anak, dan hal itu terjadi. Setahun kemudian lahirlah Ishak. Dalam kisah selanjutnya, Kejadian pasal 21 mencatat tentang kelahiran Ishak. Nah, Kejadian 22 mencatat bagaimana Abraham diuji oleh Tuhan. Iman, ketaatan Abraham diuji untuk mempersembahkan anaknya, dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa anak yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Baik agama Yahudi maupun agama Kristen, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Ishak adalah anak yang hendak dikorbankan oleh Abraham kepada Allah di Bukit Moria sebagai bukti ketaatan Abraham kepada Allah. Di dalam Kejadian pasal 22. Namun sesaat sebelum Abraham hendak mengorbankan Ishak, Allah memberikan Abraham pengganti untuk Ishak, yaitu seekor domba jantan. Sekali lagi, Alkitab mencatat dengan jelas seekor domba jantan untuk dijadikan sebagai korban. Jadi yang pertama yang akan dikorbankan di sana, Alkitab dengan jelas mencatat adalah Ishak yang dipersembahkan. Dan Alkitab juga mencatat bahwa Allah menyediakan pengganti dari Ishak, yaitu dengan seekor domba, dan jelas Alkitab mencatat domba jantan untuk dijadikan sebagai korban. Dan tempat itu lalu dinamai oleh Tuhan, yaitu Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibrani kita tahu bagaimana Yehovah Jireh atau Allah menyediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian 21 mencatat Ishak dilahirkan, Kejadian 22 Ishak dikorbankan. Kejadian 26 kita melihat inilah yang membuat Ishak itu menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, Ishak itu adalah pribadi yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Dalam hal ini Abraham. Ketika Ishak mau dipersembahkan, Ishak itu bukan seorang bayi yang tidak memiliki kehendak, yang tidak mengerti apa-apa. Tapi ketika Ishak mau dipersembahkan, Ishak adalah seorang yang sudah cukup dewasa, bisa memberontak, tapi itu tidak dilakukan oleh Ishak. Dia taat kepada bapaknya. Jadi ciri-ciri orang yang akan diberkati hidupnya adalah hidup dalam ketaatan. Taat kepada Tuhan, taat kepada
orang tua, taat kepada pemimpinnya, itu adalah ciri-ciri orang yang akan diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan ciri yang kedua, kita melihat sikap dari Ishak. Ishak itu memiliki sifat atau memiliki karakter suka damai, ya. Ishak memiliki karakter yang bagus sekali, yaitu pribadi yang suka damai. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, dalam terjemahan Indonesia. Tapi dalam terjemahan Inggris di sana menggunakan kata blessed yang artinya apa? Diberkatilah, ya. Diberkatilah orang yang membawa damai. Nah, itu adalah karakter dari Ishak, sifat dari Ishak. Dan orang yang membawa damai itu hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi orang yang membawa kerusuhan, orang yang membawa pertengkaran, orang yang membawa perselisihan, maka hidupnya jauh dari berkat. Nah, Ishak memiliki sifat pendamai. Ishak memiliki sifat membawa kedamaian. Kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-26, bagaimana ketika gembala-gembala Ishak menggali sebuah sumur, mulai dari pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 dan seterusnya di sana, 20, 21, 22, di sana kita melihat bahwa ketika gembala-gembala Ishak menggali sebuah sumur dan menemukan air di sana, maka gembala-gembala di Gerar, gembala-gembala di Filistin itu merebut atau bertengkar dengan gembala-gembala daripada Ishak. Namun apa yang dilakukan oleh gembala-gembala Ishak? Apa yang dilakukan oleh Ishak? Maka Ishak lebih baik mengundurkan diri dan menyerahkan sumur yang sudah digalinya itu kepada gembala-gembala di Gerar. Ishak menggali sumur yang lain dan menemukan mata air, namun terulang kembali. Maka gembala-gembala di Gerar itu merebut kembali, maka dinamailah sumur itu Sitna. Sumur yang pertama dinamai Esek, sumur yang kedua dinamai Sitna, dan Ishak mengalah. Dia mencari tempat lain dan menggali sumur yang baru. Dan pada akhirnya dia mendapatkan sumur yang baru, mendapatkan mata air yang baru, dan dinamanya tempat itu adalah Rehoboth. Yang artinya sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dia mengalah, dia lebih baik berdamai, dan firman Tuhan itu benar. Berbahagialah orang yang membawa damai. Diberkatilah orang yang membawa damai. Itu sifat dari Ishak. Ciri-ciri orang yang hidupnya akan diberkati oleh Tuhan adalah orang itu suka damai. Orang itu tidak suka pertengkaran, orang itu tidak suka perselisihan. Orang itu suka berdamai. Dia suka berdamai dan dia suka mengalah. Ciri yang pertama, Ishak adalah pribadi yang taat. Ciri yang kedua, Ishak suka damai. Namun kalau kita lihat pasal 26 dari ayat yang pertama awal-awal di sana, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Ishak itu menabur. Maka menaburlah Ishak di tempat itu. Artinya apa? Artinya Ishak itu adalah seorang pekerja
pekerja yang ulet, pekerja yang keras. Kita bisa bayangkan kondisi di daerah Timur Tengah, tidak seperti daerah di mana kita berada di Pulau Jawa ini. Begitu mudah kita menanam. Kita korek tanah sedikit, kita masukkan benih, sudah bisa tumbuh. Tapi tidak demikian dengan di Timur Tengah di sana. Daerah yang tandus. Tapi tidak demikian dengan Ishak. Dia tidak menyerah dengan keadaan yang tandus. Dia tetap bekerja keras, dia tetap ulet. Dia mengerjakan bagiannya dan Tuhan memberkati Ishak. Dia suka menabur, dia suka damai, dan dia suka taat. Ya, suka taat. Ketaatan menjadi kesukaannya. Menabur menjadi kesukaannya. Berdamai menjadi kesukaannya. Dan yang keempat, sifat atau karakter dari Ishak adalah ketika Ishak sudah mendapatkan semua berkat-berkatnya yang luar biasa, di Rehobot dia mendapatkan air yang berbual-bual, mendapatkan mata air yang melimpah. Maka ayat yang ke-23 dan seterusnya kita menemukan di sana ketika Tuhan mendatangi Ishak. Dan Tuhan berkata kepada Ishak bahwa Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ayat 24, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ayat selanjutnya, sesudah itu, ayat 25, Ishak mendirikan mezbah di situ. Garis bawahi, Ishak mendirikan mezbah di situ. Artinya apa? Artinya sebuah relasi, sebuah hubungan dengan Tuhan. Dia tidak lupa dengan Tuhan ketika diberkati oleh Tuhan. Banyak orang ketika diberkati Tuhan, dia lupa dengan Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Ishak. Ketika Ishak mendapatkan berkat yang luar biasa, maka Ishak membuat sebuah mezbah. Membangun mezbah. Berbicara mezbah, berbicara hubungan dengan Tuhan. Berbicara mezbah itu berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Berbicara mezbah itu berbicara bagaimana memberikan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Karena di atas mezbah tentu di situ ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itulah ciri-ciri orang yang hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara memiliki ciri-ciri seperti yang ada pada pribadi Ishak, taat, suka menabur, suka damai, dan suka membangun mezbah, maka hidup saudara adalah hidup yang akan menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita meneladani hidup Ishak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memampukan kita semua untuk kita berlaku seperti Ishak. Taat kepada Bapa, menabur, bekerja keras, suka berdamai, dan tidak lupa membangun hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.